Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita Gema Misi Kasih Indonesia Hong Kong Macau. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita. Mari saudara kita siapkan hati kita, baik saudara yang ada di Macau, yang ada di Hong Kong, bahkan mungkin ada di Indonesia. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Sebelumnya kita memulai saat teduh bersama. Kita mulai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan begitu ajaib bagi kita. Sebab itu pujian, syukur, hormat hanya bagi Dia. Mari kita buka ibadah kita dengan menyanyi bersama, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita memasuki pada minggu ini. Selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam doa, votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian syukur kita kepada Tuhan tak henti-hentinya, tak habis-habis kasih setianya bagi kita. Kalau kita masih diberi kesempatan sampai detik ini, hanya karena kemurahannya semata bagi kita. Sebab itu, mari kita lanjutkan puji-pujian kita di hadapannya. Kita mau kata, puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Hidupnya
Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan, apapun persoalan kita yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah sendirian, tetapi kita bersama Tuhan di dalam hidup kita, yakni dengan Roh-Nya yang kudus. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya, lagi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya, lagi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urati umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urati umatnya, nyata kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan puji-pujian kita dengan pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pujian Mazmur dari Mazmur 145 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan dinyanyikan.
Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebenaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Puji-pujian pengagungan kita hanya kepada Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu sempurna, karena perbuatannya yang ajaib bagi kita. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan naikkan pujian pengagungan kita, pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, besar dan ajaib karyamu. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam ibadah kita hari ini, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan bersama, mari kita sehati, kita masuk dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, Bapa yang telah menyatakan diri dalam Tuhan Yesus, yang datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Dia adalah firman yang hidup itu, yang dapat berbicara kepada setiap kami. Berkati saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur bagi pemberitaan firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid yang siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca bagian Alkitab. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu pesan yang kuat. Pesan yang kuat. Nah, berbicara tentang pesan, itu berarti sebuah janji yang disampaikan oleh seseorang dan akan digenapi dalam waktu yang akan datang atau di kemudian hari. Dan biasanya pesan itu disampaikan oleh seseorang yang akan bepergian, ya. Sehingga dengan demikian pada waktunya ia akan genapi janji itu. Misalnya kita yang datang bekerja di Hong Kong ataupun mungkin ke negara yang lain saudara pergi, pasti memberikan pesan atau janji kepada keluarga atau orang-orang rumah yang kita tinggalkan. Namun yang menjadi masalah itu, kadang-kadang janji yang kita sampaikan itu atau pesan yang kita sampaikan itu kita tidak menggenapinya, ataupun mungkin kita lupa begitu saja pesan itu. Namun dalam kaitan dengan teks ini kita akan melihat tentang bagaimana Yesus memberikan pesan. Yesus memberikan pesan sebelum dia terangkat ke sorga. Kita baru saja merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan hari terakhir di mana Yesus berada di dalam dunia secara fisik selama 33,5 tahun. Dan hari terakhir inilah dia akan kembali kepada kemuliaannya yang semula dalam kemuliaan kealahannya yang sempurna. Kita melihat pada waktu sebelum Yesus terangkat, khususnya dalam teks yang kita baca tadi, dia memberikan pesan kepada para murid. Dan pesan ini kalau saya perhatikan, satu pesan yang sangat kuat Yesus sampaikan kepada para murid yang akan ditinggalkan. Sebagaimana dikatakan tadi, Yesus telah bersama-sama dengan para murid selama 3,5 tahun. Dan dia akan meninggalkan mereka. Itulah sebabnya Yesus memberikan pesan kepada mereka. Dan pesan ini terjadi sebelum Yesus mengalami
kematian dan kebangkitan Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tahu persis apa yang dia akan lakukan. Itulah sebabnya dia meninggalkan pesan ini, walaupun belum Yesus menjalani karya salib dan juga kebangkitannya. Sehingga kita memperhatikan dia memberikan satu pesan yang kuat. Dan pesan itu kita akan renungkan di bawah 3 poin, ya. Pesan yang pertama ialah Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Itu pesan yang pertama. Jangan gelisah hatimu. Di dalam ayat pertama, dalam pembacaan tadi, ya, saya bacakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mengatakan dengan jangan gelisah hatimu. Kalau kita memperhatikan keadaan para murid, ya, pasti mereka mengalami kegelisahan. Ya. Mereka pasti mengalami itu. Oleh karena apa? Semua peristiwa yang mereka alami itu semuanya merupakan kali pertama, ya. Contohnya pada waktu mereka menyaksikan Yesus yang disalib. Itu kali pertama mereka menyaksikan. Demikian juga waktu kebangkitan Kristus. Kali pertama mereka saksikan. Dan sekarang kenaikan Kristus juga merupakan kali pertama mereka saksikan. Jadi kalau berbicara tentang kegelisahan hati, pastilah mereka semua akan gelisah. Mungkin hal itu tidak sama dengan bagi kita saat ini kita memikirkan. Kita kalau berbicara tentang seperti ini, kita tidak akan gelisah. Mengapa? Karena peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi dalam proses yang dijalani oleh Yesus. Jadi saat kita baca ini, tentu bagi kita tidak gelisah. Ya. Tapi bagi para murid, tentu mereka pasti gelisah sekali. Ya. Karena apa? Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik. Itulah sebabnya Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Ya. Kata gelisah dipakai kata taraso, ya. Itu dipakai kata taraso yang artinya hati yang bermasalah, ya. Hati yang bermasalah atau kehilangan ketenangan pikiran. Itu orang gelisah itu hatinya bermasalah, tidak tenang, bahkan juga kehilangan ketenangan pikiran. Jadi ketenangan pikiran itu hilang. Bahkan juga membuat hati tidak tenang, ya. Itu arti tentang taraso, ya, kata gelisah itu. Sehingga kita melihat para murid, ya, yang tentu akan mengalami begitu banyak kegelisahan oleh karena Yesus akan berpisah dengan mereka. Supaya para murid jangan gelisah, Yesus memberikan satu kalimat lagi untuk memberikan kepada mereka hati yang tenang. Itulah kata percaya. Ya. Itulah kata percaya. Dikatakan dalam kalimat selanjutnya, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Ya. Untuk supaya menghilangkan hati yang gelisah ini. Ya, tentu hati yang gelisah yang akan kita lihat dalam konteks ini adalah mereka akan merasa begitu kehilangan karena Yesus akan berpisah dengan mereka. Ya. Itulah sebabnya Yesus memberikan kata percaya. Nah, kata percaya itu dia dipakai istilah. Ya, kalau kita memperhatikan, itulah dipakai istilah pisteo. Ya, kata pisteo dipakai tentang kata percaya. Nah, itu mempunyai arti, kata pisteo itu mempunyai arti berpikir benar, jadi apa yang dipikirkan itu benar, ya. Dengan dia cara berpikirnya benar, lalu apa yang dipikirkan itu juga benar, lalu menaruh keyakinan di dalamnya, ya. Kemudian, nah, menaruh keyakinan di dalamnya ini dalam arti mempercayakan di dalam apa yang dipercaya itu. Ya, kemudian kata percaya ini juga menunjukkan satu jaminan, ya.
juga mempunyai arti, mempunyai keyakinan. Nah, kalau kita melihat, karena kata percaya ini dikaitkan dengan kepada Allah, tetapi juga kepadaku, yaitu kepada Yesus sendiri. Jadi kata percaya ini kepada pribadi tertentu, pribadi yang khusus, yang Yesus katakan adalah percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Satu perkataan yang memberikan jaminan, ya. Jadi artinya mempercayakan atau menaruh percaya itu ialah menaruh percaya kepada Allah, menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana hal yang sama juga dikatakan dalam Matius 11 ayat yang ke-29, ya. Maaf, bukan Matius 11 ayat yang ke-29, tapi justru kita akan melihat di dalam ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11 dari Yohanes 14 ini juga dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi di sini kita melihat Yesus begitu tegas berbicara tentang hal percaya kepadanya. Ya. Jadi Yesus bukan tidak pernah berbicara bahwa untuk kita untuk mempercayai kepadanya, tapi dia katakan percayalah kepadaku. Mengapa? Karena di dalam dia memberikan jaminan itu. Itulah sebabnya dia katakan dia katakan bahwa supaya jangan gelisah, kita menaruh percaya kepada Tuhan. Memang kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kegelisahan yang kita alami dalam konteks kehidupan kita saat ini berbeda dengan konteks kegelisahan para murid. Karena para murid gelisah karena mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa sendiri akan berjuang. Tetapi bagaimana dengan kita saat ini? Tentu kegelisahan ini tidak hanya dialami oleh para murid. Kita pun bisa mengalami dalam kehidupan kita saat ini. Malah mungkin tiap-tiap hari kita mengalami banyak kegelisahan dalam hidup kita. Ya. Kegelisahan terjadi pada saat ini ialah begitu banyak, khususnya untuk berita-berita yang kita dengar yang begitu menggelisahkan. Semakin merebaknya virus ini, begitu banyak menggelisahkan, ketidakamanan dan berbagai hal lain. Banyak hal yang membuat kita gelisah. Memang dunia saat ini penuh dengan kegelisahan. Mungkin juga dalam tiap kehidupan kita, dalam keluarga kita, ada persoalan-persoalan dalam pribadi kita. Apakah karena sakit penyakit kita atau kondisi mengenai keluarga kita. Ada banyak hal yang sekarang mungkin kita sedang ada di dalam kegelisahan. Memang kita tidak bisa hindari. Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan satu jaminan. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Hal ini menunjukkan bahwa kita menaruh percaya kita, menaruh keyakinan kita kepada Tuhan di tengah-tengah kegelisahan yang kita alami. Karena apa? Di saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Bagi para murid, di saat mereka gelisah, di saat mereka dalam ketidaktenangan jiwa, dalam kondisi yang mereka alami saat itu, Tuhan katakan, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Yesus sudah memberikan perintah kepada mereka. Yesus sudah memberikan contoh kepada mereka bagaimana untuk dia dipercaya. Kalau Yesus katakan bahwa percayalah kepadaku, bukan tanpa alasan. Karena Yesus di dalam pelayanannya bersama dengan para murid, Yesus sudah memberikan bukti-bukti bagaimana dia harus atau layak dipercaya. Ialah apa? Dia mengadakan mujizat, ya. Dia membuat tanda-tanda heran, ya, yang memberikan jaminan bahwa apa yang dia minta, apa yang dia lakukan itu terjadi. Sehingga di saat setiap orang yang dalam kesusahan datang kepadanya, percaya kepadanya, pasti Tuhan akan menolong. Dan Yesus memberikan bukti itu dalam kehidupan pelayanannya bersama dengan para murid. Sehingga tentu hal yang sama itu juga boleh berlaku dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kegelisahan, ketakutan,
kekhawatiran yang kita alami setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan sanggup melakukannya bagi kita. Yang kedua, pesan yang kedua ialah bahwa Tuhan menyediakan tempat. Ayat yang kedua, ya. Sesuai dengan nats pembimbing tadi, kita juga sudah melihat dikatakan dalam ayat yang kedua, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, kenaikan Yesus, atau boleh dikatakan tujuan kenaikan Tuhan Yesus, ialah dikatakan oleh Yesus sendiri, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Hal ini menjadi keistimewaan iman kita sebagai orang percaya, bahwa Yesus yang kita percaya itu, Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tidak ada janji, tidak ada jaminan seperti itu dalam keyakinan yang lain. Ya. Hanya di dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus yang memberikan jaminan ini. Dan jaminan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menyediakan tempat bagi kita. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus berbicara tentang hal yang pasti. Tempat yang disediakan itu, Dia berbicara tentang satu hal yang pasti, satu kepastian. Ya. Mengapa Dia menyatakan tentang pergi menyediakan tempat? Karena apa? Dia sudah menjalankan karya penebusan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dia telah lakukan dengan sempurna. Dan itu memberikan jaminan bagi orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya Dia pergi menyediakan tempat sehingga orang-orang yang percaya kepadanya akan karya keselamatan yang telah Dia lakukan, itulah dengan mati dan bangkit itu, maka mereka akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Hal ini menarik, ya. Sewaktu merenungkan bagian mengenai Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat, ya. Satu jaminan yang memberikan ketenangan hati, ya, bahwa kita secara rohani, ya, dalam hidup yang akan datang, kita tidak menjadi orang yang keleleran, ya, di awang-awangan. Karena banyak kepercayaan lain yang kalau kita mau bandingkan dengan iman kita, sangat berbeda, ya. Contoh, bagi kebudayaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di kota ini, ya, kalau mereka meninggal, keluarganya mengirimkan rumah, mengirimkan pesawat, mengirimkan semua yang dibutuhkan di sana, dikirim dari dunia. Tapi anehnya dikirim dengan cara dibuat rumah-rumahan dari kertas, dari bambu, lalu dikirim. Katanya supaya nanti di sana dia jadi istana. Saya dalam hati berpikir, untuk apa harus bayar rumah dari dunia ini? Kalau demikian nggak usah matilah, supaya tetap memiliki di dunia ini. Tapi bagaimanapun manusia akan tua dan mati. Mengapa dikirim? Karena di sana tidak ada jaminan rumah. Di sana tidak ada jaminan tempat. Maka keluarganya mengirimkan dengan kepercayaan mereka. Tapi apakah hal ini akan benar-benar terjadi? Sesuai dengan iman Kristen, tentu kita tidak mengimani itu. Ya. Berbeda dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Itu berarti nanti kalau Tuhan panggil kita, kita tidak usah bawa apa-apa, ya. Jangankan bawa bahan bangunan, ya. Pakaian di badan pun tidak diperlukan, ya. Karena apa? Tuhan sediakan bagi kita sebagaimana janjinya. Ia pergi
menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ada dua hal yang dapat kita lihat dalam kaitan dengan Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Ya. Yang pertama ialah bahwa kalau Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia menyediakan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan jaminan betapa Ia menyediakan tempat ya bagi kita, dan tempat itu adalah tempat yang indah karena Tuhan yang menyediakan. Pasti tempat itu indah ya. Yang kedua, kalau tempat itu akan menjadi tempat tinggal, dan pasti semua orang akan memilikinya. Karena dikatakan di dalam kalimat-kalimat selanjutnya dikatakan bahwa di sana dikatakan banyak tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal bukan satu. Itu berarti semua orang akan mendapat bagian dalam tempat yang disediakan. Tidak akan ada kekurangan tempat di sana, ya. Semua orang pasti akan mendapatkannya. Hal ini juga memberikan kita pengertian bahwa itu berarti untuk sekarang kita memberitakan Injil, kita tidak usah ragu. Jangan berpikir, wah kalau saya menginjili banyak orang percaya, siapa tahu nanti di sorga kekurangan tempat. Tidak, saudara, ya. Berapa banyak pun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti mendapatkan tempat di sana, ya. Jadi kita tidak usah ragu untuk memberitakan Injil sebanyak-banyaknya. Sebagaimana saya katakan tadi, jangan kita berpikir, wah kalau Injil orang banyak-banyak, nanti kalau mereka semua masuk ke sana, siapa tahu tempatnya nggak cukup. Ya, ini analogi perhitungan manusia. Tapi Yesus sudah katakan di dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya. Jadi kalau umpama tempatnya itu tidak banyak, tentu Tuhan tidak akan mengatakan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa banyak tempat tinggal. Artinya apa? Saudara dan saya mendapat tempat. Seberapa banyak orang yang percaya, semuanya mendapat tempat. Jadi kita tidak akan kekurangan tempat, karena tempat itu disediakan oleh Tuhan sendiri. Ya, saudara, ini menarik. Tuhan menyediakan tempat. Selama ini saya baca ayat ini juga berulang kali, tapi saya makin menghayati betapa Tuhan yang menyediakan tempat untuk kita. Ya, mengapa Dia menyediakan tempat? Karena Dia mengasihi kita. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dunia ini, dari dosa, tapi Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Saudara, kalau kita melihat betapa sempurnanya pekerjaan Tuhan Yesus bagi kita, maka kalau bagi orang yang tidak mengenal dan percaya Yesus, bagi saya betapa sialnya kehidupan orang itu. Karena apa? Begitu lengkap jaminan Tuhan siapkan untuk kita. Untuk selama kita ada di bumi ini, bahkan kehidupan yang akan datang di dalam kekekalan. Yang ketiga, yang kita akan renungkan, ialah bahwa pesan yang ketiga, ialah bahwa Yesus kembali dan menjemput kita. Dia yang terangkat, Dia juga yang akan kembali. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kita melihat perkataan Tuhan Yesus ini. Dikatakan, sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini merupakan satu kegirangan yang besar, sukacita yang besar, karena tidak ada satu sukacita yang dapat melebihi daripada sukacita ini.
merasa dijemput oleh Tuhan, ya. Dijemput oleh Tuhan. Tentu dijemput di sini yang pertama bukan dalam kematian yang akan dialami, tapi dijemput dalam kedatangannya yang kedua kali. Karena Yesus berbicara dalam konteks ini, ialah berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Ya. Dikatakan dia akan menjemput setiap orang yang percaya. Mengapa dia menjemput? Karena itu berarti bahwa dia mengenal tiap-tiap kita yang percaya kepadanya. Sama seperti perkataannya kepada para murid. Ya. Bahwa Tuhan akan menjemput mereka. Dan juga dalam perkataannya kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu berarti merupakan hasil pelayanan dari para murid. Sehingga semua orang yang percaya dikatakan dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Kalau dia yang bangkit, dia yang hidup, dan dia yang naik ke sorga di depan para murid-murid. Dan dia berpesan, dia akan kembali. Saudara, ini menjadi pengharapan bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ini pengharapan kita. Inilah iman kita. Ya. Sehingga di tengah berbagai kesulitan, tantangan yang ada, kita tetap punya pengharapan. Yesus yang kita percaya, dia akan datang kembali. Dan dia datang kembali menjemput setiap kita sebagaimana perkataannya. Dan mengapa dia menjemput kita? Ingat bahwa Tuhan bukan menjemput kita lalu membawa kita kepada satu tempat yang asing, ya. Lalu dia meletakkan kita di sana, lalu tanpa ada relasi dengan dia. Tapi justru Yesus katakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi kita melihat di sini betapa indahnya Tuhan Yesus yang berjanji bahwa dia akan menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya di mana dia berada, kita pun berada. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-29, di situ dikatakan, Yesus katakan bahwa aku tidak akan lagi meminum anggur ini sampai aku meminumnya bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaanku. Ya. Nah, itu berarti bahwa itulah satu pertemuan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan ini menjadi kesukaan, pengharapan bagi setiap kita. Ya. Saudara, pesan yang disampaikan ini, ya, ia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Memang kalau kita memperhatikan, sebelum Yesus datang, ia juga sudah mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Iya. Tetapi dikatakan, itu berbicara tentang Roh Kudus yang dia akan berikan sebagai pengganti untuk menyertai orang percaya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Di situ Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini pesan Tuhan untuk memberikan Roh Kudus untuk menyertai para murid. Ya. Tetapi janji di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga ialah berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi berarti antara masa itu dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, menguatkan kita sampai hari ini, menyertai setiap orang percaya sehingga kita tetap kuat dalam Tuhan sambil menanti akan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan pada kali yang kedua dia katakan dia akan menjemput setiap kita. Saudara, oleh karena itu dalam kita mengikut Tuhan dan sekarang dalam merayakan akan hari kenaikan Yesus, memang secara manusia kita juga merasakan sama seperti para murid. Tetapi mari kita berpegang kepada pesan Tuhan Yesus ini.
pesan yang disampaikan, ya. Itulah dikatakan jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Dalam segala hal, mari kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Dia pasti akan menolong. Ingat, yakin, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia akan datang kembali. Sehingga setiap kita yang percaya dan yang setia kepadanya, Dia akan menjemput setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pesan Tuhan Yesus. Pertama, bagi para murid yang tentu dalam kegelisahan, tapi dengan pesan Tuhan Yesus memberikan kepada mereka iman dan percaya. Karena ada janji yang menyertai, pesan yang menyertai, ialah Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hal ini menunjukkan karya Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Berkati supaya kami tetap menjadi orang-orang yang setia, mengiring Tuhan dalam berbagai tantangan hidup yang kami alami. Kami tetap setia mengikut Engkau, karena ada jaminan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah menguatkan kita, meneguhkan kita untuk hari-hari yang akan kita jalani bersama. Saatnya kita akan memberi yang terbaik, persembahan kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah kita Allah yang maha besar, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita apapun situasi dan kondisi kita. Dan pujian ini akan menutup kita dalam ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita bawa setiap pergumulan yang kita alami saat ini. Begitu banyak beban pergumulan. Mari kita bawa itu di hadapan Tuhan dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini di hadapan Tuhan, kami datang merendahkan diri, kami berdoa kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap persoalan kami. Pertama, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami sepanjang minggu ini. Banyak pertolongan Tuhan yang kami alami. Walaupun masih ada begitu banyak persoalan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Tapi tentu lebih banyak pertolongan Tuhan yang kami alami. Berkati kami hari ini. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui YPP, di mana hamba-Mu Ibu Hedi Tangkere yang ada di Kyrgyzstan. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan tolong dalam pelayanan, dalam perubahan musim cuaca saat ini. Supaya Tuhan juga berkati. Juga situasi COVID yang ada di sana. Kami doakan Tuhan juga berkati hamba-Mu. Jaga lindungi hamba-Mu. Kebutuhan pelayanan tiap bulan kami doakan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Provinsi Bali. Kami doakan supaya Tuhan berkati wilayah ini. Satu wilayah provinsi di Indonesia, di mana begitu banyak orang belum mengenal Engkau. Kami doakan untuk pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bali. Tuhan berkati, baik tingkat gubernur sampai kepada semua rakyat yang ada di sana. Terlebih lagi kami doakan untuk gereja Tuhan, orang percaya yang ada di Pulau Bali. Supaya Tuhan berkati, kiranya Tuhan memakai gereja Tuhan yang ada di sana. Dan juga orang percaya di sana, supaya lebih banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia secara keseluruhan, khususnya saat ini dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Pertama, bagi menyebarnya virus corona yang sampai sekarang belum dapat diatasi secara tuntas. Kami berdoa Tuhan tolong pemerintah kami, supaya dapat dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan, mendisiplinkan, bahkan memberikan peraturan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi alat untuk penyebaran yang lebih luas. Tapi kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga ada kedisiplinan, sehingga penyebaran penyakit ini makin dikurangi, sehingga satu saat akan lenyap dari negara kami Tuhan. Kami doakan untuk masyarakat yang ada, juga untuk situasi keamanan yang ada saat ini. Beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia, baik yang ada di Poso ataupun di Toraja, terjadi pembantaian orang-orang Kristen, orang percaya. Kami doakan Tuhan tolong ampuni bagi mereka yang melakukan kejahatan seperti ini. Ampuni mereka. Mereka lakukan karena mereka belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan ampuni mereka Bapa. Juga untuk pemerintah dalam usaha untuk menghadapi berbagai tindakan kekerasan yang dihadapi saat ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Juga beberapa peristiwa yang sedang terjadi di negara kami. Kami doakan supaya Tuhan tolong, supaya pemerintah dimampukan oleh Tuhan. Juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang juga berdoa, anak-anak Tuhan, lembaga-lembaga Injili, sekolah-sekolah teologi, juga lembaga-lembaga misi, bahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan. Kami doakan Tuhan memberkati sehingga orang percaya yang ada di Indonesia dalam semangat untuk memberitakan Injil, untuk melayani supaya lebih banyak lagi orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih keadaan ekonomi akibat daripada virus. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong sehingga ekonomi bisa dipulihkan, semua masyarakat dapat mengalami pertolongan Tuhan untuk mengatasi ekonomi yang mereka sedang hadapi. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk YPP di Batu dengan semua program pelayanan. Kami doakan Tuhan juga memberkati sehingga lembaga yang tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengalirkan kasih Allah kepada dunia ini. Persiapan KTN tahun ini kami juga doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk keadaan dunia saat ini Tuhan. Pertama, kami doakan untuk negara-negara yang begitu hebat terpapar dengan COVID, baik untuk India saat ini, juga untuk Malaysia, bahkan juga untuk Bangladesh dan Nepal akibat pengaruh dari India, sehingga penyakit begitu mewabah, bahkan juga di Eropa, di Inggris, bahkan juga di Amerika Latin. Kami doakan negara-negara dalam kesusahan menghadapi virus ini, supaya Tuhan tolong supaya masyarakat di sana juga mengalami pertolongan dari Tuhan. Banyak orang telah menjadi korban
bahkan mereka menjadi korban belum mengenal Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan tolong supaya pemerintah di tiap-tiap negara dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengatasi begitu melonjaknya penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan dunia saat ini. Negara-negara dalam pertikaian, kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan, dalam tekanan yang dialami saat ini. Juga beberapa langkah yang sekarang sedang dipikirkan bagaimana supaya kejahatan di sana semakin mereda. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa ini. Dan kiranya situasi tekan membawa mereka juga untuk berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang telah memberikan tempat itu, dan Tuhan menjadi pelindung kota benteng, menjadi jaminan, yaitu Engkau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Shammah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk Hong Kong ini, untuk pemerintah Hong Kong, gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kiranya situasi yang sulit saat ini menjadi cara Tuhan untuk orang mencari Tuhan. Dan tidak hanya di Hong Kong, di berbagai belahan bumi saat ini. Kami doakan supaya situasi yang sulit saat ini menjadi cara Tuhan untuk orang mencari Tuhan Yesus. Terima kasih penginjilan melalui media-media sosial yang ada saat ini. Di berbagai media yang dipakai. Kami doakan supaya Tuhan memberkati sehingga Injil Tuhan dapat disampaikan ke berbagai penjuru dunia. Dan orang dapat mendengar Injil kasih karunia Allah. Berkati juga untuk gereja GMK dalam pelayanan di Hong Kong, di Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak juga untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami yang ada di Hong Kong, di Macau, orang-orang tua. Kami doakan Tuhan berkati. Kebutuhan pelayanan kami pada bulan ini, Tuhan tolong ikut campur tangan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam kehidupan pribadi masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mulai dalam kehidupan hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya kami atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Shalom.